Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan khususnya para penggemar Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron. Ini ada kabar yang tidak menyenangkan tentang Megawati Hangestri Pertiwi setelah kemarin Red Spark gagal menjadi juara Kofo Cup setelah di partai final dikalahkan oleh Hyundai Hill State dengan skor 1-3. Jadi setelah pertandingan kelar, banyak netizen Korea yang menghujat atau menjadikan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai kambing hitam atas kekalahan yang dialami oleh Red Spark ketika menghadapi Hyundai Hill State di final Kofo Cup tahun 2024. Kita ketahui saat itu memang Red Spark sempat leading di set pertama dengan skor 25-23, tapi setelah itu Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan itu kalah di 3 set beruntun. Di set kedua, Megawati Hangestri Pertiwi dan teman-temannya di Red Spark harus mengakui ketangguhan atau keunggulan Hyundai Hill State dengan skor 15-25. Kemudian di set ketiga, lagi-lagi Red Spark kalah oleh Hyundai Hill State dengan skor 14-25. Dan di set ketiga saat itu Red Spark dikalahkan oleh Hyundai Hill State dengan skor 18-25. Nah, setelah pertandingan itu sangat banyak komentar dari netizen Korea atau bisa kita sebut sebagai haters yang menyalahkan Megawati Hangestri Pertiwi. Mereka menghujat, mereka menghina, dan mereka seolah merendahkan kemampuan Megawati Hangestri Pertiwi setelah Red Spark itu gagal menjadi juara Kofo Cup tahun 2024. Padahal kalau kita melihat dari poin yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Megatron itu tampil sangat menjanjikan, tampil sangat baik. Dirinya itu bisa menyumbangkan 19 poin, bahkan menjadi top skor bagi Red Spark di pertandingan final Kofo Cup 2024 melawan Hyundai Hill State. Selain Megawati Hangestri Pertiwi, ada Vanja Bugilik yang bisa menyumbangkan 17 poin. Nah, selain Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bugilik, pemain lain yang cukup perform itu adalah Shinbu yang menyumbangkan 6 poin. Tapi ternyata poin yang disumbangkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron itu seolah menutup mata bagi para netizen asal Korea atau haters dari Korea, sehingga mereka terus menghujat, mereka bahkan menyalahkan Megawati Hangestri Pertiwi dan menjadikan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai kambing hitam atas kegagalan Red Spark menjuarai Kofo Cup tahun 2024. Padahal selain pertandingan di final, Megawati Hangestri Pertiwi itu juga menunjukkan performa yang luar biasa, terutama ketika babak semifinal saat itu Red Spark berhasil mengalahkan GS Caltech dengan skor 3-2. Di set pertama saat itu memang Red Spark kalah melawan GS Caltech dengan skor 25-23, tapi di set kedua Red Spark berhasil mengalahkan GS Caltech dengan skor 25-20. Di set ketiga lagi-lagi Red Spark kalah melawan GS Caltech dengan skor 23-25, tapi di set keempat Megawati Hangestri Pertiwi berhasil membantu Red Spark mengalahkan GS Caltech dengan skor 25-17. Dan di set terakhir atau di set kelima saat itu Red Spark berhasil mengalahkan GS Caltech dengan skor 15-10. Megawati lagi-lagi di pertandingan itu tampil sangat solid, tampil sangat luar biasa, dan dirinya itu menjadi mesin poin yang sangat menakutkan bagi Red Spark. Dirinya menyumbangkan 21 poin sepanjang pertandingan. Perolehan poin yang didapatkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi di pertandingan semifinal Kofo Cup ketika Red Spark berhasil mengalahkan GS Caltech itu sama dengan yang didapatkan oleh Vanja Bugilik. Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron dan Vanja Bugilik itu sama-sama menyumbangkan 21 poin. Tapi lagi-lagi ternyata netizen asal Korea Selatan atau kita sebut saja haters itu seolah tidak puas atau seolah selalu menyalahkan atau menjadikan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai kambing hitam atas kekalahan Red Spark di final Kofo Cup tahun 2024. Ini akan saya rangkumkan pendapat atau komentar-komentar pedas, hujatan, hinaan, makian dari netizen asal Korea atau haters asal Korea terhadap Megawati Hangestri Pertiwi. Salah satu netizen itu menganggap bahwa refleks yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi di pertandingan final Kofo Cup tahun 2024 itu sudah sangat lambat. Bahkan ada juga netizen asal Korea atau haters asal Korea Selatan yang meminta agar Megawati Hangestri Pertiwi diganti dan posisi opposite hitter itu tetap diberikan untuk Vanja Bugilik. Selain itu, bahkan ada juga netizen atau haters asal Korea yang meminta agar Red Spark itu membuang Megawati Hangestri Pertiwi. Tidak hanya itu, ada juga netizen asal Korea Selatan yang menganggap para pemain asing tentu saja
termasuk Megawati yang istri Pertiwi, itu menunjukkan penampilan yang memalukan di partai final Kofo Cup melawan Hyundai Hillstate. Selain itu juga ada yang menganggap bahwa Megawati yang istri Pertiwi itu dianggap tidak berfungsi lagi di Red Spark, dan dirinya itu netizen itu atau haters itu membandingkan dengan penampilan Megawati musim lalu. Jadi menurut haters itu Megawati yang istri Pertiwi pada musim lalu itu terbantu karena ada dia di tim Red Spark. Tentu saja kalau kita bicara tentang pro kontra pertandingan atau hasil yang didapatkan oleh Red Spark, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi selain ada yang menghujat, ada juga banyak netizen asal Korea dan tentu saja penggemar voli di Indonesia yang mendukung atau mengapresiasi perjuangan Red Spark, khususnya perjuangan Megawati yang istri Pertiwi di final Kofo Cup tahun 2024. Ini juga saya bacakan, saya rangkumkan komentar-komentar dari para netizen yang memberikan dukungan dan memberikan apresiasi. Jadi ada beberapa netizen yang menganggap bahwa hasil yang didapatkan oleh Red Spark itu sudah maksimal di final Kofo Cup tahun 2024. Selain itu juga ada netizen yang meminta pelatih Red Spark Ko Hee-jin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh Red Spark di pertandingan final Kofo Cup tahun 2024. Tidak hanya itu, ada juga netizen yang menganggap Red Spark itu belum beruntung sehingga gagal menjadi juara Kofo Cup tahun 2024. Nah, kalau kita mau berpikir fair, memang haters atau ucapan yang disampaikan oleh netizen atau haters asal Korea Selatan itu memang sangat bisa untuk diperdebatkan atau dipertanyakan. Karena apa? Kita ketahui sangat aneh ketika mereka hanya mengkritik seorang Megawati yang istri Pertiwi atau Megatron atas kekalahan yang didapatkan Red Spark ketika menghadapi Hyundai Hillstate. Kita ketahui voli itu adalah permainan tim, sehingga Megawati itu tidak akan bisa berjuang sendirian kalau pemain lain itu juga tidak perform. Selain itu juga seperti yang saya bilang tadi, bahwa Megawati yang istri Pertiwi di dua pertandingan terakhir, yaitu ketika melawan GS Caltech dan melawan Hyundai Hillstate, dirinya itu bisa menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Megawati yang istri Pertiwi itu bisa menjadi monster point yang sangat menakutkan bagi Red Spark. Selain itu juga kalau kita bicara tentang permainan voli, Megawati itu selama ini seolah selalu menjadi kambing hitam. Ini juga tidak fair. Karena apa? Karena sekali lagi Megawati yang istri Pertiwi tidak akan bisa untuk menggendong tim sendirian ketika para pemain lainnya itu juga tidak bisa untuk level up atau untuk perform di pertandingan tersebut. Selain itu juga ini ada penilaian yang fair dari para penggemar voli bahwa mereka menilai defense dan receive yang dilakukan oleh Red Spark itu di pertandingan melawan Hyundai Hillstate itu memang kurang maksimal. Nah, di sisi lain juga para penggemar voli itu menganggap bahwa Hyundai Hillstate itu menunjukkan permainan yang jauh lebih solid. Selain itu, receive, kemudian defense dan recovery yang dilakukan oleh para pemain Hyundai Hillstate ketika melawan Red Spark di final Kofo Cup tahun 2024 itu jauh lebih solid sepanjang pertandingan berlangsung. Selain itu juga receive yang dilakukan oleh para pemain Hyundai Hillstate itu juga dianggap sangat baik, sehingga memudahkan setter untuk melakukan variasi serangan di atas lapangan. Nah, salah satu pemain Hyundai Hillstate yang dianggap menunjukkan performa luar biasa itu adalah Wipawi Sritong. Dirinya itu adalah pemain asal Thailand yang memang menjadi andalan bagi Hyundai Hillstate di pertandingan kemarin. Nah, menurut para penggemar voli, Wipawi Sritong itu menunjukkan permainan yang luar biasa. Salah satunya itu adalah dari defense dan receive yang sangat luar biasa. Meskipun berposisi sebagai outside hitter, tapi Wipawi Sritong itu dianggap oleh para penggemar voli itu mempunyai kemampuan defense dan receive yang sekelas libero. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Hyundai Hillstate. Karena apa? Karena mereka mempunyai receive dan mereka mempunyai defense yang sangat baik, sehingga setter itu bisa melakukan berbagai variasi serangan untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Nah, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada Megawati. Karena apa? Ini bukan akhir dari perjalanan. Tetap semangat untuk Megawati yang istri Pertiwi. Dibuktikan lagi, masih ada kesempatan untuk membuktikan diri bahwa anggapan dari para haters itu salah. Jadi setelah ini Red Spark itu akan berlaga di V-League yang akan dimulai pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 besok. Liga Voli Korea Selatan itu akan memainkan 6 putaran
selama musim reguler sampai 20 Maret, sedangkan playoff itu akan diselenggarakan mulai tanggal 23 Maret sampai 9 April tahun 2025 besok. Nah, kita doakan karir Megawati itu terus berkembang, dan juga kita doakan agar Megawati bisa memberikan hasil terbaik untuk Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Tidak lupa kita berdoa agar timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.